yang dari Korea, Cina, dan Jepang itu penyebutan akan berbeda. Kayak Cina kan tidak bisa dijumpai huruf S di akhir kata bahasa Cina, itu nggak ada. Jadi kalau dipaksakan mereka bilang Kristus, nggak akan bisa. Jadi orang Cina nggak akan bisa bilang Kristu, makanya mereka cuma singkat aja Kristo, Yasokito, bukan Yesus Ya, Kristus. ya, Jadi jadi makanya saya bilang, penjelasan saya gini, kalau Pak saya sendiri Christian. tidak memaksakan, kalau orang memakai bahasa apa, yang penting kan menurut saya oknumnya itu, bahasa apapun yang dia pakai, menurut saya ya silakan saja. Yang Saya menilai kan masuk di Tuhan, sini bentar ya Mas Aldo roh, ya. roh Menanggapi Pak roh yang Christian. menilai. Kita kan mau di setiap roh. Oke. Nah itu. Yang penting Ya, satu saja yang bisa mau sampaikan, bahwa yang penting kita itu yakin bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain selain di dalam Yesus. Dalam bahasa Aramiknya Yeshua Hamasya, itu tidak dalam nama lain. Tidak ada jalan lain saya yang masuk kepada ya. Bapa Ya, kecuali Christian, kita saya tidak bahas lagi dengan membahas Pak itu, Aldo, Pak itu Christian. maksudnya dalam Izin, kaitan Pak dengan Christian. hubungan pesita ya. Pak Gitu ya, Pak Christian, Aldo, terima izin kasih ya. Pak. Ya, saya harus tanggapi ini karena saya tidak sepakat dengan statement Pak Christian. Mohon maaf dengan sangat karena ini berbahaya juga kalau dibiarkan. Pertama, memang saya sepakat satu hal bahwa bahasa itu tidak beragama. Silahkan menggunakan bahasa itu, tapi mohon dengan sangat sesuaikan, tempatkan bahasa itu sesuai dengan bahasa itu. Jangan diganti, jangan dirubah. Itu. Nah, kalau kita bicara merujuk kepada gelar atau istilah, it's okay. Mungkin kalau warna hitam di dalam bahasa Indonesia itu bisa diganti menjadi black, karena memang seperti itu. Tapi mohon maaf, kalau nama itu enggak bisa. Enggak bisa ceritanya Riva ini datang-datang ke Amerika jadi Rivo. Kecuali memang tidak ada huruf A di Amerika. Enggak bisa. Kalau untuk gelar istilah yang lain, misalnya hangat, di sini panas, hot, nggak apa-apa, karena memang itu terjemahannya. It's okay, kita padankan. Tapi kalau nama itu tidak bisa. Setahu saya kita di sini membahas bagaimana nama Allah itu ya. Nama Allah itu bukan gelar. Allah itu bukan gelar. Allah itu adalah asma. Asma wajib bukan tentang Allah. Kalau Allah tadi udah jelas. Allah itu adalah nama ya. Baik itu di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa manapun. Kalau teman-teman cek ya di kamus, itu adalah nama. The name of God in Islam. Ya. Sepakat. Jadi kita nggak bicara itu. Nah, yang dibicarakan adalah nama-nama di dalam naskah Yunani ini. Paham, gitu. Paham. Nah, jadi kok saya hanya nama Yahudi kok berubah jadi nama Yunani gitu. Nah, kalau ini juga terjadi, ya. Kalau ini udah terjadi, itu karena memang di dalam konteks ilmu bahasa itu diperkenankan ada istilahnya transliterasi. Oke, gitu. Cuman itu adalah metode penerjemahan yang lama. Kalau metode penerjemahan modern, nama itu nggak boleh diganti. Makanya karena kami sudah melihat gitu, wah ini ada kendala kalau misalnya nama diganti. Makanya kami pakai metode penerjemahan modern aja. Jadi nama aslinya itu nggak boleh gitu, apa adanya kami tulis gitu. Sehingga orang yang baca itu udah tahu sejak baca Matius pasal pertama, ya di situ kan silsilah dari Yeshua. Di situ udah tahu, oh ini dokumen bukan dokumen Batak, bukan dokumen Yunani, bukan dokumen Arab. Ini adalah dokumen Yahudi. Karena betul sekali Pak Aldo. Itu orang Yahudi. Pak Aldo, nama nggak bisa diganti, betul sekali. Sekarang bagaimana dia kalau dari Ibrani atau Aramaik dan dia ke Arabnya jadi lain, bagaimana Pak? Kalau saya penerjemahnya nggak boleh berbeda Pak, itu aja. Yang penting adalah kita lihat referensinya. Naskah referensinya itu ditulis siapa di situ. Kalau ditulis Aldo Tulungalo itu nggak boleh berubah Pak, walaupun itu ke Arab. Artinya Yeshua Hamasya tidak boleh jadi Isa Al-Masih, benar apa enggak? Nggak boleh. Ya, kalau naskahnya itu Yeshua di situ. Hamasiyah itu bisa diganti. Kalau di Indonesia kami pakai Sang Mesias. Jadi kalau kata Yotefafe atau Yahweh itu di Aramaiknya apa? Nggak ada itu di Aramaik. Ya, kalau Yeshua di Markus 12 ayat 29 itu menyebutnya Maria. Mem res yud alef, Maria. Makanya kalau ada orang Kristen ya yang anti banget kata Allah, tapi juga memasukkan nama Yahweh, Yahweh itu nggak ada juga di dalam dokumen Kristen. Iya memang dalam keyakinan saya juga yang disebut Allah dalam
kekristenan itu sebenarnya namanya nggak ada. Makanya waktu Musa bertanya kepada dia kan, kalau orang Israel bertanya kepada saya, siapa nama Allah yang mengutus kau? Makanya Tuhan jawab kan, aku adalah aku. Itu aja namanya, ya kan? Nggak ada. Kalau nama ya, sebenarnya di dalam teks Ibrani itu ada Yod He Wav He. Nah, itu kan tanpa huruf vokal. Kalau teman-teman mau lihat huruf vokalnya, bacanya itu di Aleppo Codex ya. Itu naskah Ibrani abad 10, abad 11 Leningrad Codex itu ada, dibacanya Yehova. Ya bukan Yahweh gitu. Yahweh mau cari Iya, dimanapun nggak bakal ketemu. tapi yang saya tahu orang-orang Yahudi nggak boleh sembarang menyebut itu. Makanya mereka hanya menyebutnya walaupun Makanya ditulis saya dengan ini ya saya ini dengan huruf itu, mereka pedulikan bacanya apa kata Adonai. doktrin ya. Jadi saya ini Nggak boleh menerjemahkan menyebut Yahweh atau Yehova ya. atau Kalau di dalam YTVT, hanya menyebutnya menerjemahkan Adonai. patokannya bukan doktrin. Menerjemahkan patokannya adalah kaidah bahasa. Ya, di situ ditulis kalau memang ditulis Yahweh itu adalah nama, nggak boleh diganti-ganti yang lain. Di Indonesia juga harus Yahweh. Masalahnya nggak ada gitu. Satu pun nama Yahweh nggak ada. Dokumen Yahudi nggak ada. Dokumen Kristen juga nggak ada. Oke? Oke, sebelum kita lanjut bentar Bang Christian ya, buat teman-teman yang 1700 mohon dibantu di tap-tap layar, di-share ulang dan di-posting ulang ya teman-teman ya. Karena ini wow dari tadi ya, semangat ya, bagus ya. Dari tadi tidak ada bantahan, bahkan beberapa kekristenan tadi sependapat dengan pernyataan Romo Aldo sendiri. Semoga ini menjadi tujuan kita bahwa milik kita kembali kepada kita, Kristen memakai hak mereka sesuai dengan bahasa yang telah diterjemahkan oleh Romo Aldo sendiri. Nah, bagi teman-teman Kristen yang ingin bertanya, silahkan minta permintaan naik. Nah, ini jangan lupa di tetap layar. Uni, aku izin bentar Uni, karena di sini udah mau sholat azan dan saya mau makan dulu. Silakan Uni. Nanda, Silakan Romo. jadikan ini moderator dulu. Ntar, Nanda jadikan momot dulu Nanda. Monyong. Nanda, lu jangan pergi, kebiasaan lu. Nanda, lu tidur lu ya. Nanda. Nanda hantu belau monyong botak. Sementara menunggu Nandar, Bang Aldo, apakah Yaudah. tim Anda ini Pakai ini juga aja deh. sudah berkolaborasi atau sudah ada berdiskusi dengan tim LAI? Belum sampai saat ini, tapi kami membuka pintu ya untuk berdiskusi dengan tim penerjemah yang lain. Nah, apakah dari tim Anda ada inisiatif untuk datang ke kantor LAI? Kami sudah datang, bahkan saya pernah diundang sama LAI untuk melakukan kritisi gitu. Kalau Bapak tahu ada TB2 itu kan Ya. mulai ada 2023 kan, karena di 2021 itu yang saya kasih tahu ke Pak Anwar Chen. Ini terjemahan LAI selama ini Oke. nih nggak sesuai sama KBBI. Nah, akhirnya berusaha disesuaikan gitu. Akhirnya muncul kan TB2 LAI. Oke, sebentar Mas Aldo. Teman-teman, Oke, kali makasih. ini narasumbernya adalah Mas Aldo dan saya, ya. Dan teman-teman yang lain itu boleh menambahkan ya, sesuai dengan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Dan harus menggunakan data ilmiah atau literatur karena kita bicara agama dalam konteks perbedaan. Nah, supaya tidak terjadi clash, tidak terjadi kesalahpahaman, penistaan agama, itu pentingnya literasi di sini ketika menjelaskan. Nah, teman-teman yang memang awam dan ingin tahu, boleh naik bertanya. Bertanya kepada Mas Aldo boleh, bertanya tentang Islam pun kepada kami juga boleh, karena ini Komal Islam, walaupun prioritasnya adalah menjelaskan agama Islam, tapi kami juga menghadirkan narasumber-narasumber dari agama lain untuk mengedukasi publik, asal dengan catatan mereka orang-orang yang memang capable ya, atau memiliki kapabilitas maksudnya ya. Nah, ditandai dengan boleh secara experience atau pengalaman mereka sudah terbiasa berdiskusi lintas agama, disebut dengan apologet, atau secara akademik mengambil ilmu tertentu, atau memang mereka adalah pendeta atau para teolog-teolog yang sudah kita ketahui begitu ya. Jadi untuk saat ini narasumbernya adalah saya dan juga Mas Aldo, dan nanti ada Bang Wan atau Tante Mika atau Arom boleh berpendapat, boleh mengajukan pandangan asal dengan kemampuan yang memang diberikan digali diketahui gitu, memang ada ilmunya gitu ya. Karena nanti akan bertentangan dengan saya kalau seandainya bicara tanpa data di sini. Oke, lanjut.
Metode kita kali ini adalah teman-teman Kristen yang awam seperti biasa, tugasnya haknya hanya bertanya saja. Dan kalau teman-teman itu memiliki cara pandang yang berbeda atau cara pendapat atau ilmu pengetahuan atau ya mungkin cara memahami yang berbeda, silakan diajukan dengan catatan kalian tidak boleh marah ketika kami menanggapi, baik itu dari sisi Mas Aldo maupun dari saya. Dan kalau teman-teman fokus kepada Mas Aldo, silakan bahas tentang Pesita saja ya. Dan kalau kalian ingin membahas tentang Islam, ke saya tanya tentang Islam. Nah, kalau teman-teman misalkannya ingin menjadi narasumber, apapun agama teman-teman, Hindu, Buddha, Kejawen, Kristen, Katolik, Oneness atau apapun, kami akan menjadikan kalian narasumber di sini. Tapi kami lihat juga kapabilitasnya juga. Seperti itu ya, Room Yonatan Andar. Seperti sebagaimana kami memfasilitasi Wak Labu, kami fasilitasi Bang Aldo, dan tidak menutup kemungkinan nanti Mikana kami juga akan fasilitasi untuk ngobrol di sini. Atau kalau perlu kami fasilitasi Pendeta Esra Soru, Pak Budi Asali, kami akan menjadikan mereka sebagai narasumber untuk mengedukasi publik. Kalau perlu kami fasilitasi Paus Vatikan untuk bicara di sini ya nanti. Panjang nih, ya emang panjang. Kalau lu nggak suka, turun keluar sana. Ya panjang lah, namanya juga ngomong. Udah ada aja ngoceh terus, saya emang ngoceh, ya kan? Mas Aldo aja ketawa dia, ya. Lanjut. Yang mau naik silakan, tapi tahu diri ya. Jangan kalian nggak ngerti banyak cerita pula. Aku ludahin nanti ya, sorry ya. Ya. Oke. Sebelum yang lain, Mbak Aldo, waktu Anda menerjemahkan itu, apakah Bentar, nih gantian nih. Siapa yang mau kajian-kajian bicara nih? sejarah lainnya? Bang Prengki sama Bang Christian coba bergantian. Bang Prengki sabar ya, Bang Christian dulu. Silakan dijawab Mas Aldo. Ya tentunya ya dengan berbagai referensi, makanya di dalam buku terjemahan kami ya teman-teman coba cek aja di bagian belakangnya itu kan ada daftar referensi. Nah itu ada berbagai data referensi ya, sumber-sumber akademisi yang kami memang jadikan patokan. Nah, supaya lebih jelas coba saya webnya apa? Ya. Website kami di sebentar saya buka. Ya. Enggak, di webnya udah di-upload juga terjemahan ini. Enggak, kami perjualbelikan ya. Oh, Enggak ada di gitu. web kami, ini web kami ya. pesitaindonesia.org ya. Di sini hanya ada ulasan seperti apa sejarahnya ya. Terus ada penjelasan dari sisi bahasa ya. gitu ya. Iya. Ini dia. pesitaindonesia.org. Oke. Ya. Nah, sumber tulisan yang secara- Bapak tadi tanyakan ya. Ya, dari sisi sejarah misalnya ini ada dari Dr. George Lamsa ya. Ini kan Yeshua ini menyebut kata-kata dari Aramaik yang sebenarnya adalah pribahasa. Nah, itu bisa diterjemahkan pribahasa itu di dalam bahasa Yunani dan lain-lain. Cuma maknanya apa? Nggak boleh sembarangan. Itu ada kamusnya. Ya, betul. Ya. Betul. Makanya kami pakai kamus-kamus yang ada di sini gitu. Iya, betul. Saya mengerti kalau bahasa itu, karena saya juga belajar bahwa kadang bahasa itu bukan soal terjemahan, tapi soal rasa gitu. Jadi kalau dipaksa terjemahkan secara harafiah bisa lain artinya memang, benar kan? Yes. Makanya jadi teman-teman nggak perlu beli banyak kamus ya. Nah, kalau di online bisa nggak saya beli softwarenya? Yang ada softwarenya nggak bisa dijual di Kalau website? softwarenya belum ya, tapi Oke, izin Mas Aldo. ebook juga ada nanti. Gimana kalau itu bicara tentang itu di DM atau di WhatsApp? Makasih Makota. Ya, itu tersendiri, yes, benar. Ya, biar kita langsung ke poin materi ya, karena mumpung Mas Aldo dan benar. masuk ke ranah diskusi ya. Kalau mau beli ingin lebih dalam, mending di follow akun Mas Aldo. Nanti Oke, bisa lanjut. Oke. Baik, teman-teman, kita sediakan slot kosongnya 3 untuk Kristen di sini, dan Arom itu kita biarkan di sini karena Arom kita anggap dalam proses belajar ya, jadi kita temanin. Nah, buat teman-teman di sini ada 3 slot yang saya harap teman-teman bisa isi untuk bergantian bertanya. Nah, sekarang kita ke Pak Franky nih. Pak Franky tadi sudah ngobrol, sudah bicara, sudah tahu agamanya apa tadi, teman-teman? Ya, Kristen. Saya agama Kristen. Oke. Ya, saya mau Ya, bertanya. Pak Franky mau bertanya kepada siapa? Saya mau bertanya kepada Romo Aldo. Monggo. Ya, baik.
Selamat siang Pak Romo Aldo. Ya, Pak Franky panggil Aldo aja, Pak. Saya sebenarnya bukan Romo lagi. Oke, baik, Brother Aldo. Ya, Terima kasih bahwa itu dari paparan dan Brother Aldo adalah seorang translator ya, atau ya, penerjemahan, bukan membawa agama ya. Jadi berbeda karena itu memang real pure adalah menerjemahkan kitab kekristenan, dan itu khusus untuk perjanjian baru, bukan? ya. Sekarang ini memang masih fokus perjanjian baru. Tapi kalau tahun depan Pak Franky mau jadi donatur untuk perjanjian lama, oke, Pak. Baik. Dalam penerjemahan secara murni dari bahasa Aramaik ya, berarti Ya, memang real dari rujukannya ke bahasa adalah Aramaik, benar ya? ya, Karena saya mendengar bahwa Pak Aldo tidak merujuk kepada bahasa yang lain, karena bahasa Yunani juga banyak sekali kan, ribuan kata, dan itu penempatannya cukup sulit. Dengan bahasa Ibrani dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan untuk mengambil bahasa Aramaik. Nah, sekarang saya mau tanya sedikit, jikalau itu adalah menggunakan bahasa Aramaik, apakah bahasa Hebrew dan bahasa Yunani yang sudah bahwa ditulis dalam kitab suci, ada 3 bahasa antara Aramaik, Yunani, dan Hebrew? Apakah itu diperbenarkan? iya, betul aja, Pak. Uni izin turun dulu nih ya. Baik. Uni izin turun dulu nih. Siap, Ada Tuhan. program. Ada program ya. Oke teman-teman semua, lanjutkan. Assalamualaikum. Shalom. Terima kasih, Pak Wan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Baik. Oke, berarti 3 bahasa ini adalah benar dan tepat bahwa Yeshua berbicara dalam bahasa Aramaik, Hebrew, dan Yunani, betul? Nah, kalau pertanyaan yang itu gini, jawabannya adalah Yeshua itu sudah pasti mengajar pakai bahasa Aramaik. Ya. Nah, hipotesa, dugaan kami ya dan para sarjana sejarawan juga, beliau itu bisa menggunakan bahasa yang lain. Hipotesanya, dugaannya, Yunani, Latin ya. Kenapa? Karena ada kalanya Yeshua itu bertutur kata dengan orang-orang non-Yahudi. Baik, penekanan saya adalah 3 bahasa yang memang dipakai untuk menuliskan Bible atau ya, the Holy Bible. Itu penulisan ada 3 bahasa, itu penekanan saya. Dan itu dinyatakan oleh Brother Aldo bahwa itu benar ya. Hanya konsen fokus dari penterjemahan dari Brother Aldo adalah menggunakan bahasa Aramaik. Jadi dan itu adalah bahasa kampungnya Yesua. Tapi di sisi lain dia juga menggunakan bahasa Hebrew dan bahasa, tentunya dia menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang sudah dijelaskan bahwa itu betul. Lalu dalam penerjemahan ke dalam 3 bahasa, dan itu dinyatakan itu betul. Nah, yang menjadi racun adalah ketika masuk ke Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahwa 3 bahasa ini sudah diakui secara official bahwa benar, bahwa itu memang benar, yang ditulis sesuai dengan dasar apa yang Yeshua bicara. Sehingga ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, lalu Ella mencoba untuk menerjemahkan karena menggunakan bahasa serapan yang dipakai oleh orang Arab, dan itu mendapatkan satu komplain dari saudara-saudaraku yang Islam. Jadi saya pikir bahwa ini betul ketika memang dipergunakan kata Allah, itu adalah bahasa memang yang dipakai oleh bangsa Arab. Karena saya percaya bahwa di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nah, ketika kita merujuk bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, apakah kekristenan itu bisa menggunakan keselamatan itu datang dari bangsa Arab? Karena kata Allah itu adalah memang diyakini bahwa itu adalah pure
murni nama atau proper name dari nama sesembahan orang Islam, sehingga saya boleh menyetujui dengan Brother Aldo ketika Allah itu dihilangkan, kita menggunakan kata Elohim. Dari tadi orang Yahudi juga menggunakan kata Elohim karena memang nama 4 huruf atau Yod He Vav He itu nama yang sangat kudus dan mulia, dan itu tidak, ketika mereka bertemu dengan tulisan itu maka mereka akan mengatakan Elohim, Adonai atau Hashem. Sehingga dalam gereja Katolik juga dalam perumusan Kongregasi Vatikan 2008 mereka menyederhanakan dengan kata Yod He Vav He itu menjadi Dominus. Jadi dia tidak menggunakan kata Yod He Vav He karena nama itu sangat mulia dan kudus. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam penterjemahan yang saya tahu bahwa dalam sejarah Ledecker menuliskan tentang itu pun dia menyatakan bahwa ini adalah nama Tuhan yang dipakai oleh bangsa Arab, bahwa itu nama berasal dari kata Arab, orang Arab. Sehingga kalau misalnya orang Kristen yang menggunakan kata Allah, maka saya menuding bahwa nama itu tidak boleh dipakai, karena ketika saudara Kristen menggunakan nama itu, maka engkau harus Islam. Karena memang keselamatan kita itu datang, cikal bakal kita ada dari Yahudi. Sedangkan di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-22 bahwa seorang nabi yang mengakui Tuhan dan mengakui dengan nama ilah lain, maka nabi itu akan metong. Sehingga tidak bisa kita mempergunakan nama ilah lain yang kiranya nama itu adalah merujuk kepada Elohim, Adonai atau Yod He Vav He yang memang tidak bisa dirubah karena nama itu Izin saya ambil alih Pak Franky. Saya menangkap poinnya bahwa Anda sepakat dengan Mas Aldo, itu aja kali ya. Ya, sepakat. Yang kedua, Oke. saya pertanyaan. Izin sebentar Mas Aldo, Pak Franky. Ketika Anda menjelaskan panjang kali lebar tentang esensi ketuhanan atau apapun itu tidak ada kaitannya di sini. Kecuali Anda ditanya sama kami atau Anda mengadakan diskusi 2 arah dengan saya. Saya sudah sampaikan tadi, teman-teman yang awam, narasumbernya adalah saya dan Mas Aldo. Narasumber dari Islam itu saya. Apapun polemik, permasalahan yang kalian ingin tahu tentang Islam dengan saya. Dan tentang terjemahan LAI atau Peshitta itu Mas Aldo. Maka teman-teman silakan bertanya, bukan menjelaskan apapun di sini. Kenapa begitu? Kecuali kita sepakat untuk mengadakan diskusi 2 arah. Dan di sini syaratnya harus seperti Mas Aldo, jelas kapabilitasnya dan juga buka kamera. Nah, tapi kalau Anda ingin memberikan sebuah pendapat singkat padat, Anda boleh konfirmasi ke Mas Aldo. Bukan untuk memberikan penjelasan yang kami tidak minta di sini. Harap maklum dan paham bagaimana tujuan Komal ini dibuat ya. Paham ya Pak ya, Pak Franky? Baik. Oke. Silakan Pak Franky, tujuannya bertanya ke saya atau ke Mas Aldo? Nanya yang kedua ke Brother Aldo. Ya, silakan bertanya. Kalau bertanya ya. Brother Aldo, apakah Anda yakin bahwa ketika Yesua mengatakan bahwa dikatakan dalam kitab suci bahwa Yesua itu duduk di sebelah kanan Elohim duduk di sebelah kanan Elohim. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah tadi Brother Aldo mengatakan bahwa dalam terjemahan it's not anything related to the heaven. Heaven itu artinya langit. Ketika Yesua duduk di sebelah kanan Elohim, dan penempatan Elohim itu di mana? Oke, itu adalah suatu idioms atau peribahasa. Duduk di sebelah kanan yang berkuasa, itu artinya adalah orang tersebut itu berkuasa. Jadi jangan dipahami kata per kata. Oh, ternyata Yesua itu duduk ada tahta dua kursinya gitu. Tidak. Itu Bukan peribahasa. Maaf Pak Brother Aldo. Maksud saya adalah berbicara tentang heaven dan sky. Maksudnya itu yang saya mau. Ketika merujuk kepada langit. Nah, ketika di dalam kitab suci mengatakan bahwa Elohim duduk di sebelah kanan, Yesua duduk di sebelah kanan Elohim dalam tatanan atau strata yang sama, berarti pertanyaan saya bahwa di manakah Elohim ini berada? Is that in heaven or in the sky?
Atau Itu memang di tidak heavens ya, itu di heavens ya. Cuman gini, heavens itu kalau di dalam bahasanya Yeshua itu semaya, tingkap-tingkap langit, tapi tidak diperjelas di mana gitu. Entah dia di planet Nibiru atau di mana, kita nggak tahu. Itu tugas kita untuk memahami sebagai umat Kristen dengan adanya hubungan pribadi sama dia. Tapi sebagai penerjemah kami hanya menjelaskan nih, pada saat teman-teman baca kata sorga, jangan bayangin itu terjemahan yang benar. Ya, harusnya adalah langit atau tingkap-tingkap langit. Gitu. Telah diberikan kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu salah. Ya, nggak ada sorga di langit, di tingkap-tingkap langit. Jadi nggak ada tempat di alam semesta ini yang kuasanya itu tidak diberikan kepada Yeshua. Oke. Apakah dalam bahasa selain dari bahasa Aramaik juga bahasa Hebrew atau bahasa Yunani juga menekan hal yang sama tentang Yes, heaven yes. itu adalah Kalau Yunani saya nggak tahu ya, Quarainos atau apa, Bapak Uranon. bisa cek sendiri. Tapi Uranon. artinya itu sama, Uranon tingkap-tingkap itu langit. langit. Uranon Nah itu ini langit. Pak Ben lebih tahu. Terima kasih Pak Ben. Kalau di Ibraninya samayim, ya ada akhiran im itu memang artinya adalah jamak. jadi samaim itu adalah tingkat-tingkat langit. Iya, itulah kenapa agama Yahudi, Kristen, Islam disebut agama samawi, agama langit, bukan agama sorga. Oke. Lalu dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, it can become as a heaven. How come? Maksudnya jadi heaven itu kenapa? Itu bahasa Inggris kan kalau heavens. Kalau sorga itu karena si penerjemah sebelum Indonesia ada kan pakai bahasa Melayu. Nah, memang di dalam Nusantara ini banyak penduduk beragama Hindu. Makanya bagaimana nih membuat mereka memahami gitu ajaran Yeshua sama penerjemah India Belanda yang dibantu sama sastrawan-sastrawan Muslim memakai istilah sorga. Jadi apa pengertian dari bahasa Inggris yang dikatakan sebagai heaven itu apa pengertian? Bukan Kita singkirkan dulu nih bahasa Inggris karena Yeshua nggak pakai bahasa Inggris. Yeshua itu pakai bahasa Aramaik. Di dalam bahasa Aramaik, semaya itu artinya langit. Jadi kalau kita keluar dari ruangan, kita lihat ke atas, itulah langit. Pada saat Yeshua bilang apapun berkaitan dengan semaya, dengan langit, kayak misalnya Bapa kami di tingkap-tingkap langit, itu artinya memang Bapaknya tuh ada di langit sana gitu. Tapi oke, itu karena menurut perterjemahan secara letterlek, secara sesuai dengan bahasa yang ada kan. Tapi kalau secara teologis atau dalam Nah, bahasa itu beda lagi. metafor, Itu kan masuk ranah tafsiran. Ya kan? Itu kalau menafsir nggak ada protokolnya gitu. Ya, harus A B C D E gitu kan, nggak semua aliran berhak untuk memberikan protokol masing-masing. Tapi kalau menafsir nggak boleh sembarangan. Jadi kalau ada kata sorga itu salah, nggak ada benernya. Ya, orang Kristen mati masuk sorga, itu ajaran bukan ajaran asli Kristen, ajaran Kristen Indonesia. surga itu apa artinya dari bahasa Hindu? Surga loka. Kalau mau cek artinya, ceknya di KBBI, jangan tanya ke Pandito, jangan tanya ke rohaniawan Hindu. Kalau tanya ke mereka, nanti tidak didapati etimologi. Etimologi itu adalah makna kata awal. Bisa aja nih, asal kata, betul Pak Ben. Bisa jadi nih kata swarga loka itu dipakai 2000 tahun yang lalu. Artinya nggak tahu saya. Nah, sebagai penerjemah, yang kami pakai adalah definisi sekarang yang ada di kamus resmi. Dan apakah itu bukan bahasa serapan yang dipakai oleh orang Indonesia untuk menerjemahkan dari kata Itu dipakai oleh penerjemah yang salah, yang nggak ngerti bahasa. tapi maaf karena Indonesia itu kan menyerap beberapa bahasa sehingga Iya, ada Sanskerta, ada bahasa Arab, bahasa Yunani ya, baptis Ya, dari bahasa Yunani.
Tapi Ya. sebagai penerjemah, Pak, ya, pakainya itu adalah KBBI, makna yang sekarang gitu loh, bukan etimologi yang dipakai. Tapi apakah itu disalahkan jikalau mereka Salah. Contoh, ya, sebagai contoh nih, Avun de Basemaya, Yesua ngajarin nih, doa yang paling penting, Avun de Basemaya. Di Indonesia dibilang Bapa kami di sorga, Bapa kami di dalam sorga. Itu salah. Ya, yang betul adalah Bapa kami di tingkap-tingkap langit. Langit itu nggak terbatas, Bapa itu nggak terbatas. Kalau Bapa di dalam sorga, ini sorga. Bapaknya lebih kecil dari sorga. Jadi salah, secara bahasa salah. Teologi yang berasal dari terjemahan yang salah, teologinya salah. Jadi Brother Aldo akan mengatakan bahwa Yesua dalam penekanan dalam Kristen Assyria atau dalam Pesita itu Yesua dia berada di langit atau memang di dalam Yesua memang dari langit. Dia keluar dari Bapa. Bapa di mana? Bapaknya ada di langit. Dan pada saat Yesua selesai tugasnya, dia naik ke langit. and nobody know about that. Di mana di langit kayak gitu. Iya, tanya sendiri sama dia gitu. Yang itu di mana gitu nanti kalau ketemu. Itu tapi ada loh, Dok. Jadi kalau kita lihat KPR 755 di situ Stefanus menengadah ke langit. Nah itu, jadi sama-sama menggunakan kata uranon, tapi yang satu ketika menengadah ke langit diterjemahkan langit, ketika duduk di sebelah kanan Bapak diterjemahkan surga, padahal uranon juga. Itu Kalau kita buat dia, konteksnya. itu dia gitu loh, nggak konsisten. Tapi begini, ini sangat menarik, Cu. Cuma karena ada sebuah limitasi ya pembatasan karena Brother Aldo ini hanya cuma sebagai penterjemah dari satu bahasa saja. Jadi untuk menggali itu sangat sulit karena akan berketentangan kayak gitu. Makanya Berarti gini, saya ini Pak, izin lanjut Mas Ado, saya tanggapi nanti, lanjut. Iya, jadi kita nih kalau kita mau tahu isi satu dokumen, kita tinggalkan dulu semua doktrin. Jadi kita belajar tentang sejarah, kita belajar tentang bahasa. Baik bahasa di dokumen itu maupun bahasa Indonesia. Makanya terjemahannya jadi betul gitu. Tapi kalau udah kemasukan doktrin, Bapak tanya jawab sama pendeta, sama rohaniawan-rohanian, apalagi sama apologet yang ngomongnya cuma doktrin, akhirnya terjemahan yang ada itu bukan terjemahan netral. Silakan, Mbak. Gini, Pak. Saya bilang kalau saya berada di lingkungan universal atau di lingkungan yang berbeda ini, saya meletakkan diri saya di posisinya di ilmu. Ada pertanyaan Bapak tadi yang menarik bagi saya, ingin saya tanggapi, yaitu di mana letak surga dan di mana letak langit. Sebenarnya tuh bukan pertanyaan yang aneh sih, karena dalam ranah saintifik pun akan muncul pertanyaan di mana galaksi, di mana lubang cacing, atau di mana lubang hitam. Itu hal yang lumrah. Dan asal Bapak tahu, nggak perlu kita menggunakan aspek teologi, dalam ranah saintifik saja itu belum terjawab sampai detik ini. Yang ada adalah para ilmuwan itu menggambarkan menggunakan rasio atau perbandingan. Jadi baik saintifik ataupun teologi masih penuh dengan misteri. Ya, masih penuh dengan misteri karena kita memiliki keterbatasan. Nah, saya justru mendapatkan bahwa benar agama ini ketika mengimani surga, sebagaimana para saintifik juga mengimani adanya dunia fisika kuantum dan dunia makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi kembali lagi, jangankan di dunia teologi ya yang identik dengan religius atau aspek spiritual, dalam ranah saintifik saja masih ada hal yang belum terjawab. Jadi kalau bertanya di mana langit, yang kita tahu, sepengetahuan kita, langit itu ya apa yang kita lihat, dan itu ada beberapa lapis gitu. Jadi nggak perlu kayak kaget gitu loh kalau ada di agama itu pernyataannya langit. Justru kalau Bapak sadar, term langit itu lebih tepat diletakkan kalau menuju kepada ketika Yesus naik menuju ke atas. Karena kalau ke surga ini akan bertentangan, Pak. Saya perumpamaan begini nih. Ini kita pakai rasio. Andailah kita taruh lah ya, ini bumi.
bumi itu berputar pada sumbunya. Lalu tiba-tiba ada orang yang di atas ini, dia naik ke atas, maka disebut surga. Surganya ke sana. Yang di sini gimana? Tertarik ke atas juga, apa dia belok? Nah, ini surganya ke situ. Makanya lebih tepat kata langit, karena langit itu nanti menuju kepada yang mengelilingi bumi kita atau tempat tata surya kita. Jadi lebih tepat sebenarnya kata langit. Nah, terjemahan kata langit itu sejalan dengan pandangan Islam. Sebenarnya bahwa Nabi Isa itu tidak diangkat ke surga, tetapi diangkat ke langit atau ke sisi Allah. Di manakah posisinya? Itu baru aspek goib atau aspek di luar, atau kita dalam bahasa akademiknya itu adalah beyond logic. Sesuatu yang tidak bisa ditelaah dengan logika, seperti itu. Mungkin gitu Pak Franky. Lanjut. Di sini sudah ada tamu baru ya. Bang Ben juga sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben, silakan. Halo, brother Kalau Ben. memang perlu menanggapi, ya silakan nanti buka suara. Ya, Tapi dikit tidak. aja ya. Kita di sini sama-sama. Ya sebentar Bang Ben. Sebentar ya. Kita sapa dulu saudara kita yang baru masuk ini ya. Namanya adalah Bang Agen. Biar kita pastikan dulu agamanya apa. Bro Agen 002, silakan perkenalkan nama dan agamanya. Itu yang paling penting di sini. Kalau namanya, aku Fisot sebenarnya, aku Islam. Aku hanya ada 2 pertanyaan buat Bang Aldo. 2 pertanyaan boleh Tapi kan? Anda kalau ya dengar baik-baik, Anda di sini posisinya bertanya, maka ketika Anda mau menyanggah jawaban harus memiliki antitesis ya dan data. Tapi kalau memang tidak memiliki bantahan, jangan berbantah-bantahan, dengarkan saja, pelajari, telusuri, baru nanti datang lagi untuk mengkonfirmasi atau membantah kalau memang salah. Silakan pertanyaan pertama. Hanya pertanyaan, tidak ingin membantah. Yang pertama, Siap. kenapa antara Yesua dengan Musa mengenalkan nama Tuhan Abraham, Yakub, Isa itu berbeda? Apakah antara yang mengutus Musa dan Yesua itu memang Tuhan yang berbeda? Bukankah dikatakan tadi, jika kita Tapi, Pak, mengenalkan Tuhan yang berbeda, Bertanya jangan ini Pak, izin Pak. Bapak kan bertanya. Biarkan pertanyaannya dijawab sama Mas Aldo, tapi kalau ada penekanan bukan dalam konteks Bapak menjelaskan ke Mas Aldo. Bapak dengarkan dulu, nanti kalau di akhir mau konklusi boleh. Ya, Bapak bertanya saja dulu ya. Pertanyaannya tadi sudah ada, kita dengarkan ya. Saya tidak peduli Bapak Islam atau Kristen, tapi saya percaya saja Bapak Islam. Pertanyaannya tadi saya ulangi adalah, kenapa Isa dan Musa itu memperkenalkan Tuhan yang berbeda? Betul Pak, begitu pertanyaannya ya? ya betul, Umi. Nah, nanti pertanyaan kedua Anda lontarkan setelah dijawab sama Mas Aldo. Atau Mas Aldo mau mendengarkan langsung pertanyaan keduanya? Saya sekali jawab dijawab. dulu pertanyaan yang pertama ya. Oke. Mengapa Bapak dengarkan dulu, ditutup mic-nya. Silakan. mengapa Yesua dan Musa itu memiliki Tuhan yang berbeda? Tuhan yang berbeda kalau bacanya itu dokumen yang berbeda. Tapi kalau dokumennya sama, ya sama-sama baca yang Aramaik, itu Tuhannya sama. Apalagi kalau Bapak baca ya Al-Quran, terus dibandingkan sama yang Ibrani, naskah Masoret, nah Tuhannya beda. Sebagai penerjemah, kami nggak boleh ganti-ganti nama gitu, untuk nyama-nyamain, untuk cocoklogi gitu ya, nggak boleh kami. Jadi harus senetral mungkin sebagai penerjemah. Yang dipastikan pertama adalah naskah yang mau diterjemahkan itu naskah mana, nggak boleh ganti-ganti. Kalau naskahnya adalah Aramaik, itu nggak ada Allah, nggak ada YHWH, Yodhewahwe nggak ada, Yahweh nggak ada, Yehova nggak ada. Yang ada adalah Maria di situ. Begitu Pak Fiso. Kalau demikian, bukankah naskah Aramaik itu Yesua tidak pernah membacanya? Yang dia baca ada Taurat, tentu akan memakai Yahweh, tidak akan memakai Maria. Nah, itu saja. Yang kedua, pertanyaan boleh dilanjutkan. Oke, boleh. Tapi ditanggapi dulu sama Mas Aldo pernyataan barusan ya, biar kita Ya. tuh berimbang, maksudnya biar kita adil ya. Karena itu barusan pernyataan. Mas Aldo mau menanggapi pernyataan barusan, silakan. Ya ini menarik ya, kalau Yesua itu membaca naskah Ibrani gitu kan, yang ada di mana? Di sinagog pada saat beliau ini mengajar di sinagoga gitu. Nah, sayangnya itu di dalam sekarang ya, kenyataannya sekarang naskah-naskah yang ada di sinagoga itu udah hancur dimakan zaman. Jadi kita nggak bisa tahu persis gitu. Ini yang Yesua baca itu Yodhewahwe atau bukan.
Nah, yang kita bisa tahu sekarang adalah naskah-naskah kalau Ibrani itu abad 9, abad 10 ya. Aleppo Codex, Leningrad Codex gitu. Kalau teman-teman baca yang Dead Sea Scroll itu memang abad 2 sebelum Masehi. Tapi itu ada sebelum Yeshua gitu. Jadi kalau mau tahu persis sebenarnya yang Yeshua baca itu di sinagoga itu naskah yang mana gitu, terus nama Tuhan di situ siapa gitu. Nah, itu masih tanda tanya, itu masih suatu rahasia alam gitu. Siapa tahu ya suatu saat nanti ketemu naskahnya gitu. Tapi sampai sekarang sejarawan itu meyakini kalau naskahnya itu udah hancur dimakan zaman. Begitu Pak Viso. Jadi sebelum kita melanjutkan pertanyaan kedua, berarti kesimpulannya bahwa Yesua itu belum tentu memanggil Yahweh ya. Dan Taurat yang Udah sekarang pasti, ini ada itu bukan yang dibaca Yesua. udah pasti tidak menyebut Yahweh gitu, karena nama penyebutan Yahweh itu baru ada di abad 20 ya. Baru Oh, ada bentar, orang-orang. Romo. Izin bentar. Agen ini Islam apa Kristen? Saya lihat VT-nya Kristen loh. Islam abang. Sudah kenal itu Bang Aldo, aku Islam dari dulu. Pisot. Tes Mikana. Ini Bang Pisot ini sering diskusi Oh. sama saya. Oke. Pertanyaan kedua, habis itu saya turun. Kenapa saat Musa mengatakan nama Tuhan itu, aku adalah aku, dan Yesua juga mengatakan ego eimi, akulah dia. Pada saat itu Musa tidak dikatakan umatnya Bani Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengaku aku adalah aku. Bukankah Yesua juga mengatakan perkataannya itu dari Tuhannya, bukan dari dirinya sendiri? Kenapa hanya Yesua yang disalib? Sama itu Bani Israel. Kenapa bukan Musa juga? Karena yang diadili itu kan Yesua kan, yang diadili gitu. Orang-orang Yahudi itu konteksnya. Jadi di zaman Musa itu semua kan baru dirintis, baru diadakan. Ya, Musa itu yang memperkenalkan. Ajarannya itu bagaimana dan Tuhannya itu bagaimana. Itu Musa ngajarin seperti itu. Nah, Yeshua itu selang waktu 1300 tahun setelah si Musa. Baru muncul setelah semuanya tuh udah cukup lengkap ya, termasuk ada Dewan Pengadil. Dewan Pengadil inilah yang berpegangan kepada hukum mereka. Ya menurut tafsiran mereka bagaimana gitu ya. Nah, Yeshua ngajar itu kok bukan ajaran Musa. Beda nih ajarannya, makanya konflik terus. Sampai akhirnya dia dibawa ke pengadilan Sanhedrin itu, lalu dijatuhin hukuman mati. Begitu. Boleh nambahin dikit ya, ngoreksi yang Silakan tentang Pak Ben. adalah aku. Jadi itu terjemahannya nggak pas. Jadi di situ kan tertulisnya Wayomer Elohim le Moshe Ehye Asher Ehye. Ehye Asher Ehye itu bukan aku adalah aku. Ehye itu dari kata hayah, artinya ada. Itu bentuk pasarnya dia yang kira-kira kalau literalnya gini, dia yang dulu ada dan akan tetap senantiasa ada. Betul. Itu bukan aku adalah aku, salah itu. Kalau Aldo kelihatannya tahu juga itu Aramaiknya gimana, Dok? Diripot. Kenapa? Apa sih Nandar? Jangan lupa di tap layar teman-teman, disasar ulang ya, diposting ulang, di tap ya, dikencangkan tap layarnya karena Komar Oke. udah goyang. Ya, teman-teman begini ya. Teman-teman jangan nilai atau ngetes. Saya ini akan ngetes seseorang ketika dia mengaku Islam tapi membawa klaim yang berbeda dengan agama Islam. Itu baru dites. Tapi selagi dia ngaku Islam dan tidak merugikan kepada Islam, saya tidak peduli dengan agamanya. Dia ngaku Islam, yang penting pertanyaannya itu berkualitas. Pertanyaannya membangun. Itu. Tapi ketika saya ngaku Islam, tapi dia mengatakan Muhammad adalah Tuhan. Nah, itu baru kita buktikan dia Islam atau tidak. Karena kita lihat konteks obrolannya dulu. Dan lagi pula saya juga sudah cek VT-nya, dia memang memosting Yesus, tapi di situ dia memosting bahwa Yesus itu mengaku bahwa yang menginginkan kematiannya adalah bapaknya adalah iblis.
So, Nah, ini gampang Meripat teman-teman tahu menilai. sudah itu. Ya, jadi teman-teman jangan gampang menilai ya. Karena kita di sini memang tidak bisa menghakimi one by one. Kita tidak peduli juga dengan perilaku orang lain, kecuali memang di hadapan kita dia misal nih, saya Islam, tapi Muhammad adalah Tuhan. Saya Islam, tapi Islam itu nggak begini, bertentangan dengan jumhur ulama. Baru kita tes, oke, kita buktikan kamu Islam atau tidak. Tapi selagi dia tidak merugikan agama Islam, mau ngaku Islam, mau ngaku kejawen, selagi pertanyaannya itu pertanyaan yang membangun, yang betul-betul berhak untuk dijawab dan dalam ranah ilmu penting, ya nggak masalah. Teman-teman jangan gampang ini ke trigger ya, karena ketika mengatakan seseorang itu beragama Islam tapi kalian tuduh dia adalah kafir dan musyrik, maka itu kembali kepada kalian. Dan kalian nih Yusuf Siregar ya, saya tanya ya, jangan panjang kali. Kau kalau nggak sabar bang, mendapatkan wawasan keilmuan bang, mending nonton Rumpargoy bang. Yang namanya belajar mengajar itu bang, nggak cukup waktu sehari sedetik 2 detik terus paham bang. Aku aja kuliah itu 4 tahun loh. Jadi kalau tidak sabar mendulang ilmu, menggali ilmu, nggak usah di sini. Ini kan room edukasi. Memang ada hiburannya kalau kami lagi ini ada hiburannya. Tapi nggak melulu kami ini berdebat aja terus. Ya, di sini kita prioritasnya itu adalah edukasi. Kalau kalian itu ada loh dalam Islam itu. Kalau nggak salah perkataan siapa itu? Perkataan Imam Syafi'i. Itu loh. Gini, kalau Kita kalau kalian edukasi di sini. kalau kalian tidak sabar dengan susahnya Ya, mencari ilmu, maka ilmu. kalian harus tahan Tahanlah dengan dengan itu, perinya kebodohan. dengan perinya kebodohan. Itu loh. Jadi tolong dengan sangat Anda misalnya kalau mengganggu obrolan Anda di bawah typing yang tidak bermanfaat itu mengganggu. Di sini ada Arom, di sini ada Bang Frankie, ada Pak Christian, mereka non muslim. Mereka juga ingin tahu sudut pandang Mas Aldo dan juga kita. Kalau kalian tidak sabar kan tinggalkan Komal ini. Kami itu tidak akan tunduk dan patuh kepada intervensi di luar orang yang ada kuasa di Komal ini. Paham ya? Nah, mohon dengan sangat dipahami itu. Silakan, tadi Bang Agen sudah 2 pertanyaan. Kita kembali Sudah, ke- saya turun. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Saya sini mohon maaf Bu Unirifa, saya mohon izin juga karena saya harus ada kegiatan. Brother Aldo, terima kasih untuk pemaparan. thank you Terus juga Pak Frankie. apa? Terima kasih teman-teman Kristen yang luar biasa ya, yang santun, yang bisa duduk bersama dengan kami dengan santun. Kita tunggu kedatangannya lagi ya Pak. Ya, thank you Aron, thank you Christian. Siap-siap. Oke Oke, Pak Frankie, sehat selalu. Salam toleransi. Oke Uni, saya sebenarnya dari tadi mau tanya ini, kalau udah bisa sih. Oke, boleh. Silakan. Arom mau tanya sama Mas Aldo kan? Iya betul. Oke, monggo silakan. Gini, Mas Aldo ya, saya udah setuju kalau kata Allah itu harusnya nggak ada di Bible, di Alkitab ya. Tapi gini Mas Aldo, dari tadi saya belum nemu poinnya ini. Kalau kata Allah itu memang saya udah lama tahu bahwa itu harusnya nggak ada di Alkitab. Yang ada Bapa, dan Mas Aldo juga setuju ya kata Bapa itu ya. Karena Yosua itu menggunakan kata Bapa, berdoa pun menggunakan kata Bapa. Tapi gini Mas Aldo, kalau surga memang nggak ada juga di Alkitab. Itu memang langit, saya percaya itu. Dia diangkat ke langit. Dan perumpamaan di sebelah kanan Bapa itu juga memang bukan tempat, suatu kedudukan, bukan. Tapi hanya pekerjaannya mungkin setara, mungkin disamakan, karena dia selaku utusan di dunia. Gini Mas Aldo, yang saya mau tanya, ayat mana yang berbeda dengan Alkitab yang kita pegang saat ini? Ayatnya. Itu di mute Mas Aldo. Suaranya mute-nya promo. Mute-nya coba Oke. ya. Ada Panggil banyak- Mas Aldo, beliau sudah bukan Rom. dan tidak didapatkan dari suplemen yang lain. Nah, itu kelebihan dari SOP, di mana kandungannya, asam amino esensialnya, proteinnya lebih tinggi dibandingkan plasenta bayi, bahkan
lebih tinggi dibandingkan dengan tanduk rusa bahkan, ya kan? Jadi fungsinya adalah menarik stem cell untuk melakukan fungsinya, melakukan regenerasi. Ya. Kembali gitu ya, Kak Renda Kaca Biru, jelas nggak ya? Gitu ya. Bunda Chin Hai, suami saya hidup dengan 1 ginjal. Waduh, udah 1 ginjal dan sekarang kayaknya 1 ginjalnya sudah nggak baik ya, Bunda Chin Hai ya. Gitu. Yuk Bunda Chin Hai boleh nanti hubungi ke sini ya. Oke, cara ngeceknya gimana Bu? Ngecek apa nih? Ke lab Kak, ke lab ya. Bisa ke lab ya Kak, gitu. Bentar ya, oke. Nah teman-teman ya, kalau teman-teman merasa bahwa oh asam urat itu sekedar nyeri sendi, itu salah besar. Ya, kalau teman-teman merasa nggak apa-apa, itu kayak penyakit sejuta umat kok. Nggak apa-apa, cuma nyeri-nyeri kok, itu salah besar. Ya, kebanyakan gagal ginjal dari asam urat teman-teman terlalu menganggap enteng si asam urat. Padahal teman-teman, asam urat itu adalah pertanda bahwa filtrasi ginjal kamu udah nggak benar. Jadi fungsi penyaringan ginjal itu sudah nggak benar, sehingga ya darah bersih yang harusnya ngangkut bersih itu ngangkut pecahan purin yang partikel-partikel kecil. Nah, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah dan mengendap di sendi-sendi. Ya. Oke, jadi teman-teman, yuk. Ya. Nah, jadi jangan menganggap bahwa oh asam urat ya. Tadi Bu Ben bilang, asam urat, diabetes, batu ginjal, hipertensi, autoimun itu sangat dekat dengan gagal ginjal. Nah, kira-kira teman-teman yang punya gagal ginjal takut nggak sih? Ya, teman-teman yang gagal ginjal takut nggak? Ya, takut nggak teman-teman? Ya, takut nggak sih? Yang asam urat takut nggak terhadap gagal ginjal? Teman-teman yang hipertensi, diabetes takut nggak sih? Karena teman-teman biasanya menganggap bahwa oh saya sudah minum obat Bu Ben, jadi aman. Ada nggak yang seperti itu? Jadi Kau sungguh menang. Hah? Kau menang. Main kali ya. Tengok Ten, ini aja si Baron dia Kristen, dia menyaksikan. Saya pemenangnya, Betul. Pemenang kabur. Betul. Pemenang kabur, yang kabur itu kalah. Gimana maksud kau? Pemenang kabur? Kepala bapak kau itu pemenang kabur monyet. Pemenang kabur ya. Jadi ini kau macam kucekek mana sini. Ya. Jadi pengikut berdarah lagi mencari apa ya? Mereka lagi berusaha membahagiakan, menyenangkan hati. Nah, itu dah. Pengikut berdarah lagi berusaha. Apa? Tunggu kau menang. Kau udah macam-macam cekek mana sini. Ya, mereka kepala bapak kau tidak berdataku, lapet. Kepala bapak kau nggak berdataku. Jadi mereka berusaha nyanyi lagi ya. Tadi udah lagu apa tadi ya? Nyanyi Baron Longor tadi, lagu Baron Longor. Tadi wah, bisa ditonton di mana videonya? Mencret 3 debater Oten berserak. 1 Gabriel Channel menantang. 2 HB yang akunnya Haji Berdarah. Udah TKO setengah jam. Hei, TKO. Yang ketiga semalam Sair Berdarah. TKO juga setengah jam. Mencret. Sekarang Oten kepanasan. Apalagi kau? Sekalipun kau. Apalagi? Dia tadi malam, Oten, kalian tombak. Ternyata dia pura-pura ke belakang, kasih tinggal koma, lama-lama kabur. Lu memang kena tombak kau malah semalam monyet. Kau tengoklah, error ketika nampilkan video. Mencret berdarah sudah, kau sampaikan. Kau ganti namanya menjadi Dubur Berdarah, panggilannya Ambeien.
ambil. DVD aku, Rasid, DVD. Satu DVD aku nih, DVD yang mana ya? Yang akun satu lagi ya. DVD aku, nanti ini mau buat satu DVD. Aku buat VT lagi, 2 VT. Boleh. Apa? Jangan, itu untuk penghujat aja. Ganti, kau saranku kau ganti, suruh yang berdarah-darah itu ganti ya, mencret berdarah atau dubur berdarah, ya. Di akunku ini ada, di akunku ini ada sama siapa? Sama si Habib. Ada ya? Ada di mana itu? Tidak rekamnya. Aku rekam tadi malam. Mana rekam kau? Mana? Ada. Mana rekam? Mana rekaman kau? Mana? Nanti aku buat PT. Nanti aku buat. Oke, ini ya perdebatan aku ya. Sebentar, ini rekamannya sebentar. Yang sesi 1, sesi 2, match 1, match 2. Aku belum jadi itu. Nanti jangan lupa kau ya, tunjukkan dalam Al-Quran bahwa ini Gabriel. Nama Muhammad dalam Al-Quran ya bro. Ini Gabriel. Muhammadun itu bukan Muhammad. Gabriel nih, Gabriel. Bentar. 3 TKU langsung ketebak, setengah jam buat selesai, serak. Serak bos. Nggak sampai 1 jam, setengah jam. Bentar ya, nih. Aku buka kamera belakang ya. Nih, ya. Nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani terdiri dari 4 huruf yaitu YHWH. Ya, biar kau tahu. Seperti yang diberikan kepada Musa. Jadi nama Allah kami itu adalah YHWH. Udah. Jadi kalau kau bilang mana ayatnya bahwa Allah itu adalah gelar, kau bilang jelas di dalam iman kami nama Tuhan kami itu adalah YHWH. Maka aku bilang sama kau, kalau nama Tuhan Allah kami bukanlah Allah seperti Allahmu bang, maka Allah itu adalah gelar, itu adalah konsekuensi logika namanya. Kalau kau tanya siapa nama Tuhannya asli orang Kristen, kau bilang Tuhan kami namanya adalah YHWH. Udah, YHWH itu artinya apa? Aku adalah aku. Jadi Allah itu siapa Bang Noel? Allah itu adalah gelar ketika dia pencipta alam semesta. Ngerti, paham? Mana dinyatakan gelar Allah itu? Aduh macam gila kali bah. Mana tadi kau bilang Allah. Tadi kau nyatakan Allah itu aduh mak kemana-mana. Enggak. Kau nggak ada mana datanya? Mensret. Mana woi? Mana Allah itu gelar? Mensret. Sampai besok aja, kalau udah waras besok mau diskusi ya. Dia kau waras mana? Tidak data mana? Mana? Hei, mana data itu Allah itu gelar? Hei, kalau Mensret, kalau Nabi Muhammad ada kali lah nama Muhammad di Quran. Tunjukkan bahwa Tuhanmu adalah namanya Allah. Silakan. Oh ya, nama Nabi Muhammad ini. Di surat Ali Imran ayat 44. Satu ya, itu dalil ya. Dia menyatakan Allah, mencet Gabriel. Kena satu. Udah tak kemana-mana. Dia tahu lah comorku ya kan? Dengar suaraku aja udah jantungan dia. Dengar suaraku udah jantungan. Udah sampai aku dibilangin loading katanya. Coba, aku bukan loading nomor. Aku bukan loading Ben. Oh iya salah. Udah jantungan. Gabriel, aduh mak. Aku bilang nih. Kena mental satu ya. Terus dilawan lagi siapa? Si apa namanya? Si HB juga kena mental. Dengar ya, dia kena mental. Sabar, kalian dengar. HB juga kena mental ya, dia kena mental. Sabar, kalian dengar. HB juga kena mental ya. Tengok nih. HB. Paham nggak? Ini original ini Al-Qur'anku loh, ini Al-Qur'anku loh. Enggak dengar, ini Al-Qur'anku. Sebentar, mampukah kau menunjukkan originalmu? Aku hanya minta data, Ini, aku hanya minta data Injil mana? Paham nggak kau? Udah jalankan waktu saya ini waktu. Ya ini Al-Qur'anku ya. Aku minta teks original Bibelmu, oke, udah aja. Ya original Bibelmu mana? Itu yang diminta, bukan perkataan orang. Apa?
salah kau ini orang aja. Udah. Sekali lagi, oke, sekali lagi ya dengan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan, ku potong kata-kata kau. Tunjukkan di teks originalmu kata Injil. Itu yang ku tuntut. Anda aja tadi ngomong. Iya, sekali lagi. Nggak apa-apa. Ku ikutin. Tapi sesuai. Aku minta di teks originalmu. Oke. Iya, enggak ini. Katanya mau buat saya mencret. Ini udah mencret kau. Ini. Kau udah mencret ini, mencret. Ya, aku minta data. Kenapa kau nggak bisa tunjukkan? Data, woi. Loh, sekali lagi, kau tadi yang mengklaim. Tunggu dulu. Kau yang mengklaim bahwasanya Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Catat ya. Loh, bukan. Kau tadi yang mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Loh, kok mencret lah udah? Kok mencret? Kenapa? Udah waktu saya. Sekali lagi, kau tadi yang mengatakan. Tunggu, Haji, sebentar ya. Ya kapan saya ini waktu saya udah diam. Enggak, oke, aku memperingatkan. Ya nanti kau ngomong habis nih, oke. 1 menit, 1 detik, mencret. 1 detik. Ya nanti kau jalan, nanti kau ulang. Aku 1 detik aja. Aku 1 detik aja. Mana datanya? Udah. Saya udah kenal. Sekali lagi aku minta samamu, ya, karena kau tadi yang mengklaim bahwasanya Injil berasal dari bahasa Yunani. Jadi aku minta tunjukkan di teks original bahasa Yunani mu kata Injil. Silakan. Kan udah saya bilang, kata Injil dalam bahasa Yunani itu Evangelion. Oke, saya lanjut ya. Oke teman-teman ya, karena blender ini nggak kondusif ya, dan sepertinya saya nggak tahu apa kesurupan atau gimana. Bisa-bisanya waktu kita dipotong guys. Oke, kita masuk ya ke dalam perdiskusian ya. Tadi kan mengatakan bahwasanya tema kita itu adalah Paulus versus Muhammad gitu teman-teman. Saya akan bawa ini satu data. Ketika Nabi Muhammad dikatakan mana datanya? Astaga. Ini kan aku minta data, dalilnya mana Injil itu? Loh, mana? Aku minta data loh. Ya, kau kalau nggak bisa data, tunjukkan udah clear. Kalau nggak bisa tunjukkan data, kau mana data? Data aku minta. Dalam original teks itu Evangelion berserat dalam bahasa. Oke. Apaan originalnya kata Injil? Tadi kau mengatakan ke Injil dari bahasa Yunani. Ya. Kalau kau nggak bisa tunjukkan data, ini aku kejar kau. Data mana? Datanya mana? Injil dari bahasa Yunani mana? Ini aku minta mana? Karena kau udah mengatakan. Tunjukkan. Tidak akan pernah aku mau terima kata-kata kau sebelum kau tunjukkan data kata Injil di teks originalmu. Sekali lagi, tidak akan pernah aku mau. Ya, kenapa? Ketika kau tidak bisa menunjukkan, maka kau adalah penipu. Sekali lagi, untuk apa disebut penipu? Datanya mana? Data aku tunjukkan. Sekali lagi, ini aku tunjukkan ya. Kata Injil di dalam Al-Quranku ini Injil, ya. Loh ini enggak Injil. Aku minta datamu mana? Ini Injil loh. Ini originalku bahasa Al-Quran. Jadi kau bilang kata serapan, aku nggak terima. Kau mengatakan kata serapan sedangkan itu originalnya Injil ini Al-Quran. Kau katakan serapan pula, mana aja kau. Mana original? Ini yang kutunjukkan Al-Quran, bukan orang lain, perkataan orang lain. Apa yang aku data apa itu? Woi, data apa? Data apa kau itu? Data apa? Ya, data apa kau itu? Waduh mak, originalnya mana? Original Bibelmu, tunjukkan. Original Bibelmu kata Injil, silakan. Silakan itu. Itu yang aku minta. Kalau kau tidak bisa menunjukkan, kau lanjut. Tapi aku minta itu. Tunjukkan. Kalau lanjut ini kan waktu saya. Datanya, aku minta data. Datanya mana Injil di teks originalmu? Kan udah kabur. Itu tadi dalam kabur tuh, Usera. Itu kan data habis itu kabur, mencret. Yang kita minta data kayak, woi. Padahal temanya tentang Nabi Muhammad versus Paulus. Cuman aku tidak punya data. Memang aku yang nggak punya data. Memang agak keringat jagung juga aku pertama ditantangnya.
Jadi yang kau sampaikan itu, tolong kau sebutkan datanya di mana. Mak, mati aku. Mati aku, ini nggak punya data, aku sibuk nyari. Mak, aku memperkenalkan Nabi Muhammad, prolog, datanya ada, tapi kan harus cari-cari lagi. Mak, Nabi Muhammad lahir sekian, diminta datanya. Mak, mencret aku nih, mampus aku. Mampus aku nih. Mak, makanya duluan, kau duluan prolog. Kau lah katanya. Mak, disuruhnya aku duluan prolog. Aduh, mampus aku. Mati aku, mak. Duluan prolog, aku gak punya bekal apa-apa. Mau congor. Selama ini kan macam air aja congor. Wah, ngomongnya gak data kan. Selama ini kan. Mak, kalau itu keringat jagung juga aku betul ngadapinya, betul. Nah, jadi apa yang kau narasikan nanti, aku minta datanya. Kau pakai data juga? Oh iyalah, kau pikirin gak jelas-jelasin gitu aja. Mak, mati aku. Mati aku. Mati aku. Cemana aku cara memperkenalkan nabiku nih ya? Mampus lah, aku diminta datanya lahir di mana. Mama cari-cari hadis. Udah mulai cepat duluan katanya. Mak, mati aku. Keringat jagung. Ya, tapi berkat doa. Udahlah, main congor aja ini, congor aja lah, jangan pakai data, congor, ya kan? Terpaksalah aku bernarasi bahwasanya bagaimana rasul ataupun nabi. Itulah Quran asli kan, biasanya nggak bisa data. Rasul itu fungsinya adalah menyampaikan firman Tuhan. Dia menerima kitab, terus kelakuannya harus memiliki kelakuan yang baik, tidak boleh nakal, semisal gitu-gitulah. Kalau aku ceritakan Nabi Muhammad, mencer aku, ya kan? Aku gak punya data, dia pakai dalil. Mak, mati aku. Kapan gak kena celahnya dia? Kapan gak kena celah? Kena celah. Gak sampai dia mengatakan Injil. Injil kami berasal dari bahasa Yunani. Ini dia kena kau, ku kejar. Ku kejar kau. Ini kena kau, ku kejar kau. Hei, mencer kau. Padahal aku gak punya data, mat. Ku kejarlah, kebetulan di Al-Quran kita di surat Al-Imran ada kata Injil di teks originalnya. Menseret. Satu. Penasaran. Habib penasaran kau, siapa dalam PK, siapa yang duluan mute itu yang kalah, siapa yang duluan turun itu yang kalah. Itu peraturan di PK. Ternyata dia duluan mute aku. Yang kedua, penasaran, mereka menantangku lagi, yang namanya Sair Berdarah. Nggak terimalah HBKO, ya kan, masuklah petingginya lagi, ya kan gitu. Masuk, Blender diundang. Terus mereka yang bertanya, kapan? Semalam jam 7. Oke, main. Kita nggak ada giater, main. Apa temanya? Temanya moralitas Muhammad dan Paulus. Bah, tapi udah kemarin temanya itu, gue bilang. Loh, tapi tema kemarin kan udah sama si HB. Muhammad versus ini, apa bedanya sama ini? Tapi temanya kemarin itu nggak ganti, udah itu mau mereka katanya. Oh iya, masuk akal. Masuk akalku ini, ya kan. Oten kan licik, ya kan, licik Oten, ular belada. Rupanya mereka itu kalau main PK ini kan main waktu, berusaha ingin menampilkan data-data subahat, data-data tentang Nabi Muhammad, keburukan-keburukan yang mereka buat-buat. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Di situ masuk akal, ya kan. Akhirnya aku berpikir, ini nggak betul ini, berarti memang dia mencari celah agar dia bisa menyampaikan tentang keburukan-keburukan Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau dari temanya saja, moralitas itu kan apa? Moralitas